Sejak kecil, saya selalu gelisah dengan satu pertanyaan yang tak pernah bisa saya jawab. Tuhan saya itu siapa? Saya tanya nenek saya. Ia bilang, Tuhanmu Dewa Langit. Dan entah kenapa hati saya memberontak. Saya menolak. Tidak, Tuhan saya bukan itu. Dari situlah pencarian saya dimulai. Saya menyusuri rumah-rumah ibadah. Dari Buddha, Hindu, Katolik, Kristen. Saya baca, saya tanya, saya mencari. Tapi setiap jawaban yang saya dapat tidak pernah memuaskan akal saya, seolah-olah Tuhan itu selalu jauh lebih kecil dari yang saya bayangkan. Sampai suatu hari, saya berpapasan dengan Islam. Bukan lewat masjid, bukan lewat ceramah, tapi lewat pukulan 7 orang yang mengeroyok saya hanya karena mata saya sipit. Dan saya pun berkata dalam hati, kalau ini Islam, saya tidak butuh agama. Sejak itu saya percaya Tuhan ada. Tapi saya tidak percaya agama. Sampai akhirnya, tanpa saya duga, Allah mempertemukan saya dengan seseorang yang mengubah seluruh hidup saya. Seorang ustadz yang tidak seperti bayangan saya, tidak bersorban, tidak berteriak-teriak tentang surga neraka, tapi kata-katanya menembus logika saya seperti cahaya pertama yang membelah gelap. Di tangan dialah untuk pertama kalinya saya membaca ayat yang memporak-porandakan seluruh fondasi berpikir saya. Satu tantangan dari Tuhan yang tak bisa saya jawab, tak bisa saya debat, dan tak bisa saya tolak. Dan disitulah perjalanan saya menemukan Tuhan benar-benar dimulai. Simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan saya siapa? Saya tanya pada nenek saya, Nek, Tuhan saya siapa? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh gitu. Saya bilang, enggak deh, enggak, bukan itu Tuhan saya. Kenapa? Saya enggak rela Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama keras sakti. Enggak, itu bukan Tuhan saya. Saya cari, ibu sekalian, saya cari ke agama Buddha, saya cari ke agama Hindu, saya cari ke agama Katolik, saya cari ke agama Kristen. Saya nggak dapat Tuhan itu siapa. Lah kenapa? Karena nggak memuaskan akal. Yang tadi saya cerita, saya keluar dari agama Katolik karena nggak muasin akal. Hindu sama, Buddha sama, Katolik sama, Kristen sama. Yang saya belum cari cuma Islam. Akhirnya saya memberanikan diri cari ke Islam SMP kelas 3. Yang saya dapetin apa? Pulang dari sekolah, tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin, nggak sempat balas. Karena saya cuma sendirian yang ngebukin saya 7 orang. Setelah saya digebukin, saya nanya, minimal kasih tahu saya alasan kenapa saya digebukin. Orangnya jawab, karena matamu sipit. Gitu kan ya. Oh, berarti ini yang diajarin sama orang muslim ini. Orang Islam suka nyakitin orang lain, gitu kan ya, suka mukulin orang lain, tidak adil, jahat dan sebagainya. Itu pandangan saya. Sehingga pandangan saya SMP kelas 3, saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya sama agama. Udah naik kelas ya. Tadi kan nggak percaya Tuhan. Sekarang sudah naik kelas, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, karena kelakuan pemeluk-pemeluknya. Bisa dipahami ibu sekalian. Setelah saya masuk kuliah, teman saya nanya, Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa? Saya bilang, iya, ikut sama saya, ketemu sama ustadz saya. Saya bilang, enggak deh, makasih. Lah kenapa? Ustadz kan gitu-gitu aja, ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, kan itu-itu aja. Dia bilang, enggak, ini orang ustadz saya beda, orangnya masih muda tapi omongannya penuh hikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Sudah pernah ketemu? Udah pernah kesini ya? Nah, nanti aja kesini lagi. Itu ustadz saya mengislamkan saya. Nah, ketemu Ustadz Fatih Karim pertama kali ketemu, saya bilang, ini kayak bukan ustadz. Lah kenapa? Dalam kepala saya ustadz tuh pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, harus sudah tua, jenggotan, lalu ngomongnya harus ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya Anda tidak bisa tidur, datang aja sholat Jumat tidur Anda, gitu kan ya. Lihat itu, sholat Jumat saya ngeliat itu semua cowok tidur semua, gitu kan ya. Kadang-kadang termasuk saya juga gitu. Lah kenapa? Karena tadi khotibnya ceritanya baca kertas, nggak membangkitkan. Ketika Rasulullah kemudian, ya ini agak sedikit melenceng ya, Rasulullah ketika khotbah Jumat itu diceritakan matanya sampai kemudian urutnya keluar dan kemudian mukanya merah. Karena kenapa? Membicarakan sesuatu yang semangat, gitu loh. Makanya orang nggak tidur. Tapi kalau kemudian bicara yang benar, ya tidur. Tapi yang saya temukan nggak begitu. Ustadznya masih muda, pecinya sederhana, baju kokonya sederhana. Tapi anehnya adalah yang dia omongkan tentang Islam itu sangat berkaitan dengan dunia. Bahkan dia paham dunia sama seperti dia paham akhirat. Saya tertarik pembicaraan ini karena sebelumnya saya nggak pernah mendengar yang kayak begini. Saya tertarik, saya bilang, Kang, kita lanjut pembicaraannya. Dia bilang, boleh, datang ke rumah saya, datang ke kos-kosan saya minggu depan, kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang siapa Tuhan, langsung dari buku petunjuk yang sebenarnya. Saya bilang, saya nggak usah bawa Alkitab ya. Lah kenapa? Saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahas tentang Al-Quran. Minggu depan, kita bahas tentang Al-Quran. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah, Dzalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa?
Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah, alif. Ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Lah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, Kang, kalau begitu ini kitab salah. Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya, manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu? Ya, karena yang buat Weda siapa? Manusia. Tripitaka? Manusia. Yang buat Alkitab? Manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Tapi ustadznya bilang, enggak, ini nggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang begini, serius, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Dia bilang nggak begitu, tapi kita punya buktinya. Saya bilang silakan sampaikan buktinya. Disampaikan kepada saya dari surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacam dengan Al-Quran itu. Ketika baca ayat itu, kepala saya kayak digebukin, ibu-ibu sekalian. Bukan digebukin begini, bukan. Maksudnya gini, argumen saya hancur. Jadi landasan mikir saya hancur. Lah kenapa hancur? Karena ditantang langsung dari dasarnya. Seolah-olah Al-Quran pengen bilang begini, udah dilik, gak usah banyak ngomong. Gini aja, kalau kamu hebat, datengin yang semacam dengan Al-Quran. Satu surat aja. Di antara Al-Quran ada 114. Pilih yang mana yang paling pendek, yang mana yang paling mudah, datengin. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, ikut aja Al-Quran. Simple nggak? Fair nggak? Seperti saya bilang ini, ibu-ibu yang di sini yang merasa hebat, ayo kita berantem 1 lawan 1. Kalau ibu-ibu kalah, jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, jadi anak buah ibu-ibu sekalian. Adil nggak? Adil. Cuma Al-Quran tidak adil. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau anda nggak berani sendirian, maju semuanya sekalian. Coba ditantangin seluruh manusia. Seluruh manusia ditantangin Al-Quran, suruh buat satu surat yang semacam dengan Al-Quran, walaupun yang paling pendek. Sampai sekarang bisa atau enggak? Ketika saya baca itu, saya kaget loh. Saya bilang sama ustadznya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadznya bilang, silakan cari aja. Saya mikir begini, ini surat turun 1400 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang bisa, tentu dari dulu sudah dilakukan. Ternyata setelah saya cari, betul nggak ada. Akhirnya apa yang saya pikir? Ini segel ini. Paham ibu sekalian? Ini segel dari pabrik ini. Maka saya bilang, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya Islam. Lah kenapa? Karena saya punya bukti sekarang yang enggak saya dapat ketika di agama-agama yang lain. Saya punya bukti, maka saya masuk Islam. Bisa dipahami ibu sekalian? Nah, ini penting betul. Lah kenapa? Al-Quran itu segel. Nih, coba kita lihat ibu-ibu sekalian. Kalau kita lagi jalan di jalan, ada polisi berhentiin, berhenti nggak? Kenapa berhenti? Karena polisi. Tahu dari mana kalau dia polisi? Seragam. Selain seragam apa lagi? Buktinya apa lagi? Kartu petunjuk, ada peluit, ada kemudian ya pengenal lah bahwa dia adalah polisi. Betul begitu? Berarti setiap petugas pasti punya bukti. Betul? Rasul itu petugas atau bukan? Petugas. Petugasnya siapa? Turun ke dunia. Bawa bukti nggak? Kalau dia dari Allah, apa buktinya? Bukan. Setiap nabi-nabi buktinya apa namanya? Mujizat. Mujizat artinya bukti. Mujizat artinya bukti. Salah. Mujizat artinya keajaiban. Salah. Mujizat artinya, ingat baik-baik, mujizat asal katanya ajaza. Ain jim za. Itu asal katanya. Ajaza. Ajaza artinya lemah. Hati-hati ya. Al-Aziz itu yang maha kuat, Allah. Tapi kalau Al-Ajiz itu yang maha lemah. Jadi kalau ngomong bahasa Arab itu hati-hati. Kalau salah dikit aja makhrajnya, salah semua. Kolbu itu hati, kalbu itu anjing. Hati-hati. Harus kolbu, ada kol-kolahnya. Kolbu. Kalau kalbu, anjing. Kalau kolbu, jelas ya? Ajaza artinya lemah.
Mukjizat artinya yang melemahkan. Loh, kok yang melemahkan? Jadi gini ceritanya. Setiap nabi turun itu selalu membawa sesuatu yang membuat yang lain terasa lemah terhadap itu. Makanya mukjizat tergantung tren. Tergantung apa? Tren. Contoh, Nabi Musa. Trennya apa waktu itu? Sihir, yang lagi keren. Orang yang bisa sihir dianggap hebat, dianggap kuat, dianggap luar biasa. Nabi Musa turun bawa yang lebih hebat daripada sihir. Apa itu? Apa bukti yang diberikan Allah? Tongkat. Bisa berubah jadi? Bisa membelah laut. Setelah Nabi Musa wafat, apakah mujizatnya masih ada? Masih ada tongkat yang model begitu? Kalau masih ada, saya mau beli 2. Nggak ada lagi tongkat model begitu. Semua mujizat diangkat ketika nabinya wafat. Ganti masa Nabi Daud. Nabi Daud yang lagi ngetren apa? Nabi Daud yang lagi ngetren apa di masa itu? Perang. Orang yang paling hebat adalah orang yang paling gede badannya. Maka ada cerita Jalut. Jalut itu orang Filistin, yang orang Filistin badannya di atas rata-rata. Nah ini Jalut orang yang paling bongsor di antara Filistin, berarti lebih gede lagi. Maka orang gede kuat. Maka diturunkan Nabi Daud dengan mujizat bisa melembutkan besi. Dia pakai baju zirah, dia pakai baju besi, menang jadi raja. Gitu kan ya? Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud lagi ngetren apa? Buat gedung-gedung megah, kendaraan-kendaraan super cepat, dan sihir-sihir yang mematikan. Maka Allah kasih dia orang naik kendaraan-kendaraan biasa unta, dia kendaraannya apa? Angin. Orang buat megah, bangunan-bangunan megah, dia buat bangunan rumahnya itu pintunya aja 9 pilar. Pintunya doang. Tehelnya kaca semua. Gitu kan ya? Itu Nabi Sulaiman. Ganti masa lagi, Nabi Isa. Nabi Isa yang lagi ngetren apa? Trennya ganti. Apa yang lagi ngetren? Medis, kesehatan. Orang lepra, buta, kusta sekali sentuh selesai. Orang mati hidup, gitu kan ya, atas izin Allah. Tapi setiap nabi wafat, nabinya diangkat, mujizatnya diangkat. Betul? Nabi Muhammad yang lagi ngetren apa di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan dunia pada saat itu? Syair, sastra, bahasa, informasi. Ya, maka turun Al-Quran yang informasinya ngeri, sastranya ngeri, nggak ada yang nyaingin. Stres tiap orang di depan Al-Quran. Ini kok bisa kayak begini? Ini kok bisa kayak begini? Betul kan ya? Semua orang merasa lemah di depan Al-Quran. Hebatnya adalah apa? Nabi Muhammad ini kemuliaannya, ketika dia wafat, Al-Qurannya nggak diangkat. Mujizatnya tetap ada. Supaya kenapa? Allah pengen tanya Anda perlu bukti apa lagi untuk beriman? Sudah ada itu. Yang lain diangkat, nggak bisa lagi. Mujizatnya mana? Mujizat mana? Nggak ada. Nabi Muhammad tetap ada. Mujizatnya di mana kalau gitu? Nih, kalau gitu saya lihat. Bahasa sastra itu beda dengan bahasa biasa, betul? Saya seorang penulis, dikit banyak saya tahu sastra. Contoh, ini bahasa biasa. Bapak dan ibu pergi ke pasar, paham? Bahasa sastranya nggak begitu. Bahasa sastranya bisa jadi begini: ayah dan bundaku, mereka meniti jalan menuju tempat orang berjual beli. Kan gitu kan? Lebih susah dipahami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dalam sastra itu selalu berlaku satu hal yang sangat-sangat sederhana. Kalau Anda mau pilihan katanya indah, Anda keluar daripada makna yang sebenarnya. Tapi kalau Anda mau kemudian maknanya yang dapat, Anda pakai bahasa yang sederhana. Bisa dipahami ibu sekalian? Kalau Anda mau pilih keindahan bahasa, maknanya harus dikurangi. Kalau mau maknanya, keindahan bahasanya harus dikurangi. Satu-satunya yang maknanya bagus, indah katanya mantap, itu cuma Al-Quran. Bisa dipahami ibu sekalian? Maka orang-orang stres melihat Al-Quran. Kok bisa begini? Contoh, nih salah satu contoh. Kenapa dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran? Nih contoh. Suatu masa ketika Rasul masih ada yang bilang bahwa dia juga nabi. Ada yang mengklaim nabi juga, namanya Musailamah. Musailamah dia digelari Al-Kadzab. Al-Kadzab artinya sang penipu. Nah, kenapa dia digelari sang penipu? Karena dia bilang bahwa dia adalah nabi. Musailamah ini juga kemudian mengaku nabi. Suatu waktu turun surat Al-Asr. Ada yang hafal surat Al-Asr? Ya semua hafal. Wal asri. Innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini surat pendek atau panjang? Tapi belakangan ketika kemudian ulama-ulama melihat surat ini, apa yang beliau katakan? Ulama-ulama katakan, seandainya Al-Quran tidak diturunkan ke atas muka bumi ini, maka satu surat ini sudah jauh lebih cukup. Karena maknanya yang indah. Tidak selesai dikaji sampai detik ini. Kalaupun Al-Quran tidak turun semuanya, maka semua itu sudah terwakili dalam surat Al-Asr itu. Ngeri ya? Sependek itu maknanya sedemikian besar. Nah, ketika turun surat tadi,
Amru bin As yang waktu itu belum masuk Islam. Orang ini pinter banget, Amru bin As ini pinter banget orangnya, belum masuk Islam. Dia jalan-jalan ketemu Musailama al-Kadzdzab. Ketika ketemu Musailama, Amru bin As bilang, tahu nggak, semalam itu baru ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Keren banget. Apa kerennya? Nih, coba dengar. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Musailama dengar lalu bilang, semalam juga saya turun wahyu. Apa wahyunya? Sama, dia bilang. Apa wahyunya? Dia bacakan satu syair yang dia karang. Wal wabr innaka uzunani wasodr sairuka hafrun nakar. Sama nggak? RRR semua. Wal asri R innal insana lafi husrin R illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr R. Rimanya pas, temponya pas, belakangnya R semua, maknanya nggak selesai dikaji sampai sekarang. Tapi Musailama belakangnya R semua. Tahu artinya? Wal wabr, demi kelinci. Innaka uzunani wasodar, pada dirimu terdapat dua telinga yang panjang dan dada yang membusung. Sairuka hafrun nakar, di sekelilingmu terdapat galian tanah. Ketika dengar itu, Amru bin As tertawa terbahak-bahak kemudian bilang, Musailama cukup. Lalu kenapa? Nanti orang-orang menertawakanmu. Lalu dia bilang sama Khalid bin Walid, yuk kita ke tempat Muhammad, kita masuk Islam. Gara-gara dengan surah Wal Asri. Surat Toha 1-20 itu membuat Tufail bin Amr ad-Dausi yang hafal 200 ribuan syair bertekuk lutut, nangis, lalu berkata, saya nggak pernah dengar yang kayak begini. Lalu kemudian dia masuk Islam. Bisa dipahami sekali? Kita aja mungkin yang nggak ngerti bahasa Arab, ini mana bagusnya? Bisa dipahami sekalian? Makanya belajar. Tapi kadang-kadang itulah, ini mujizat yang masih tertinggal satu-satunya di dunia, tapi malas kita baca. Ustaz, saya itu bukan malas baca Ustaz, saya itu nggak sempat Ustaz. Itu lebih sombong lagi ibu sekalian. Lah kenapa? Coba lihat, Rasul sudah dijamin masuk surga, ya, dijamin masuk surga. Istrinya banyak, perangnya banyak, urusannya jangan tanya, sholatnya lebih banyak. Tapi itu pun baca Qurannya nggak habis-habis. Kita nggak ada yang jamin masuk surga. Anak cuma paling berapa, gitu kan ya? Perang enggak, ibadah jarang, nggak baca Quran. Terus mau apa lagi? Paham ibu sekalian? Padahal itu petunjuknya. Bisa dipahami ibu sekalian? Oke, dari situ saya tahu apa tujuan hidup manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti, ilmu, dapat 100%. Mau dibakar pun rela. Lah kenapa? Karena ini adalah buktinya. Bisa dipahami ibu sekalian. Mau mati pun rela. Karena sudah dapat buktinya. Akan kemana setelah mati? Kembali kepada Allah. Kata siapa? Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pasti saya kembali pada Allah. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti. Makanya saya tetap objektif. 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya bilang, saya bilang sama bapak saya, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila kamu ya? Enggak. Kenapa kamu masuk Islam? Karena ini agama yang paling benar. Kamu itu gila. Nih, papi ajak pergi gereja. Kita diskusi dengan pastor-pastor. Saya bilang, gak usah repot, gini aja. Seluruh pastor ajak ke rumah, seluruh suster ajak ke rumah. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang salah di dalam Al-Quran, saya balik lagi ke dalam agama mereka. Tapi kalau mereka nggak bisa dan saya bisa nunjukin di situ ada yang salah, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. Nuh, bukan kita yang sombong. Kita nggak boleh sombong, tapi Allah boleh nggak sombong? Maka ulama-ulama mengatakan surat Al-Baqarah ayat 23 itu adalah semacam tanda-tanda kesombongan Allah terhadap manusia yang merasa dirinya lebih kuat daripada Allah, dirinya lebih tahu daripada Allah, atau dirinya lebih besar daripada Allah. Nggak ada. Maka sampai sekarang saya fair. Kalau ada yang bisa mendatangkan Al-Quran yang semacam dengan Al-Quran, saya sekarang juga keluar dari Islam dan saya masuk agama dia. Tapi kalau dia tidak mampu, harusnya dia masuk. Bisa dipahami ibu sekalian? Loh kok Ustaz berani bilang begitu? Ya beranilah, Allah yang jamin. Bisa dipahami ibu sekalian? Itu mukjizat loh, Allah yang jamin. Maka kita harus percaya. Karena itu sudah 1400 tahun nggak ada yang bisa datangin semacamnya. Bisa dipahami ibu sekalian? Berarti itulah alasan kenapa kita Muslim, nggak yang lain. Karena yang lain nggak punya bukti, cuma Islam yang punya bukti. Nah, dari Allah akan kembali pada Allah dan di dunia adalah beribadah pada Allah. Ini penting banget. Kalau dari tadi ocehan saya mau dilupakan, boleh. Tapi jangan lupakan ocehan saya yang terakhir ini. Apa ocehan saya yang terakhir? Nih, apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan akidah? Apa yang dimaksud dengan tujuan hidup yang saya bilang tadi? Kalau diwariskan pada anak kita lantas kita aman semuanya. Nih, yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan 100%
bahwa kita berasal daripada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan bukti, dan keyakinan 100% bahwa kita akan kembali pasti kepada Allah berdasarkan ilmu dan bukti, sehingga jadi 100%. Karena kita yakin 100% kita dari Allah dan kembali kepada Allah, maka di dunia kita wajib beribadah dengan cara yang Allah berikan, syariatnya. Karena tatkala kita kembali kepada Allah, kita pasti akan dihisab perbuatan kecil apalagi yang besar.